Jadi begini, di konsep di tempat kami atau di Cleft Craniofacial Center di RSCM dan sebaiknya juga ini diterapkan di seluruh Cleft Center ya. Jadi penanganan sumbing bibir dan langit ini tidak bisa dipusatkan kepada satu spesialisasi saja. Waktu zaman saya kuliah dulu, kuliah udah lama banget ya itu yang mengerjakan bibir sumbing itu sendiri-sendiri. Bedah plastik mengerjakan sendiri, kemudian THT juga mengerjakan sendiri, bedah mulut itu juga mengerjakan sendiri dan cukup banyak juga pasiennya. Kemudian bedah umum juga mengerjakan, bedah anak juga di beberapa tempat mereka mengerjakan. Tapi mengerjakannya, sasarannya adalah menutup celahnya saja. Jadi hanya kalau bibir sumbing, bibirnya ditutup, bibir dan langit sumbing, bibirnya tutup, langit sumbing. Masalah fungsinya nggak dipertimbangkan gitu. Sebenarnya bukan itu gitu. Jadi kalau hanya menutup itu ternyata masalah yang sederhana gitu. Setelah nggak terlalu susah untuk menutup celah di bibir atau celah di langit. Yang lebih penting adalah bagaimana membuat anak itu bisa tumbuh kembang dengan normal, hidup dengan normal, berfungsi dengan normal seperti manusia normal pada umumnya. Nah, jadi sekarang pendekatannya di semua Cleft Center di seluruh dunia adalah suatu pendekatan yang interdisiplin yang berkolaborasi untuk memberikan hasil yang terbaik untuk pasien. Jadi terlibat siapa saja. Nah, kalau di kami yang diterapkan di kami adalah bedah plastik. Bedah plastik ini kami adalah sebagai surgeon-nya. Jadi yang melakukan operasi-operasinya adalah kami. Tetapi yang lain-lainnya juga dipakai. Rehab medik, dia menilai fungsi bicara. Kemudian psikiatrik, ini penting sekali. Dia memberikan support psikis kepada orang tua pasien agar orang tua pasien tidak minder gitu. Kalau orang tuanya udah minder, anaknya juga nanti nggak akan bisa menjadi anak yang percaya diri karena anaknya merasa, kok saya ada kelainan ya. Nah, sehingga ini harus dibangun tuh bagaimana psikis orang tuanya sehingga dia bisa mendidik anak sehingga anaknya menjadi anak yang percaya diri meskipun sumbing gitu ya. Nah, kemudian juga ada ahli gizi tentunya sangat penting perannya. Bedah saraf juga kalau ada kelainan kongenital yang lain sindromik diperlukan keterlibatan bedah saraf. Dokter kandungan dan kebidanan ini penting untuk antenatal care, jadi biasanya sumbing ini diketahui pada trimester ketiga ya, pada waktu USG ketahuan ini sumbing. Nah itu harus diberikan edukasi hati-hati, harus disampaikan hati-hati kepada orang tuanya, tentu disampaikan agar orang tuanya siap, bukan agar orang tuanya takut. Jadi sampaikan orang tuanya siap, kemudian dia mencoba merencanakan bagaimana persalinannya, bagaimana setelah lahir, bagaimana operasinya gitu. Dan ini tentu perlu koordinasi dengan dokter bedah dan kandungan. Demikian juga dokter anak, dokter gigi, terutama ini adalah spesialis ortodonti ya, untuk karena dia benar-benar mengatur perkembangan gigi dan juga prosto dan juga pedodonti itu biasanya untuk kebersihan gigi kalau giginya kurang baik nanti pedodonti yang akan merapikan dan THT untuk fungsi pendengaran. Nah, tadi saya bilang bahwa meskipun di sini ada THT yang mengerjakan, dokter gigi spesialis baru mengerjakan, tetapi untuk dokter bedahnya kalau di tim kami di Cleft Craniofacial Center RSCM ada dikerjakan oleh bedah plastik. Gitu. Jadi kami sebagai kaptennya. Gitu ya. Nah kemudian bagaimana tata laksananya? Ada panjang sekali untuk pasien sumbing ini. Jadi dimulai dari anak saat dia berusia 3 bulan ya. Dari saat anak berusia 0 sampai 3 bulan, lahir, kemudian 3 bulan. 3 bulan itu kita melakukan operasi bibir sumbing atau labioplasti. Dengan syarat adalah rule of 10. Jadi 10 pound, 10 pekan atau 10 weeks atau 3 bulan, 10 pound atau 5 kilogram dan leukositnya kurang dari 10.000, HB-nya lebih dari 10. Nah, itu baru bisa dikerjakan. Selama 0 sampai 3 bulan ini di sini dilakukan pemasangan nasal molding oleh dokter spesialis ortodonti, dokter gigi spesialis untuk supaya pada saat operasi 3 bulan labioplasti dicapai jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, kemudian pada usia 9 sampai 18 bulan dilakukan operasi langit atau palatoplasti. Ini biasanya dikerjakan yang ideal sekarang semakin dekat semakin ideal. Kalau bisa dikerjakan sebelum usia 1 tahun. Kenapa? Karena pada usia 1 tahun itu anak sudah mulai belajar bicara. Jadi ketika dia mau bicara, maka harusnya langitnya sudah dioperasi dengan baik gitu. Jadi kami di RSCM bisa mengerjakan biasanya 9 bulan, jadi 6 bulan setelah operasi pertama. Kemudian usia 3-5 tahun, kita akan mengevaluasi bagaimana fungsi bicaranya, bagaimana fungsi pendengarannya, dan terutama fungsi bicaranya, apakah ada VPI, yang saya bilang tadi tetap sengal, walaupun sudah dilakukan operasi penutupan langit, bisa saja tetap sengal. Nah itu karena ototnya tidak terkoreksi dengan baik. Nah ini kita koreksi pada saat usia 3-5 tahun. Kemudian pada usia 9-10 tahun, kita lakukan after bone grafting atau cangkok busi ya, agar supaya gigi taring atau gigi serinya bisa tumbuh dengan baik sehingga giginya bisa tumbuh dengan normal, terbentuk dengan baik, tersusun dengan baik. Nah ini perlu peran dokter orto lagi. Jadi tetap sebelum melakukan after bone grafting, dokter gigi ortodontis akan pasang kawat gitu.
dia akan coba diratakan, diperbaiki, kemudian akhirnya celahnya baru ditutup dengan formula. Kemudian pada usia remaja kita bisa lakukan perbaikan hidung dan juga kita bisa lakukan orthogenetic surgery atau perbaikan rahang supaya rahangnya terbentuk dengan baik. Karena pasien sumbing biasanya akan terjadi hipoplasia maksila atau maksilanya akan mundur jadi cameh ya atau cakil gitu. Nah, itu dilakukan orthogenetic surgery pada usia remaja atau usia. Kalau pada wanita 16 tahun, pada laki-laki 18 tahun itu di mana saat-saat pertumbuhannya sudah berhenti. Ini yang chapter terakhir dari materi saya. Yang paling penting adalah edukasi kehamilan yang sehat. Itu bagaimana kita harus menghindari rokok, menghindari alkohol, dan sebagainya, terutama pada usia kehamilan muda. Dan bisa, kalau bisa sampai seterusnya ya, kemudian penggunaan obat-obatan, menghindari stres berlebih pada ibu hamil, kemudian menjaga kenaikan berat badan, penyakit komorbid juga harus dikontrol, dan pemberian suplemen mineral dengan antenatal care yang baik, dan juga screening pranikah. Deteksi dan merujuk. Deteksi saat kehamilan bisa dikerjakan dengan USG, tapi biasanya ini yang mengerjakan adalah dokter kebidanan. Kemudian pada waktu lahir, dokter umum akan menerima, mengecek bayinya normal enggak, periksa bibirnya kelihatan, dan jangan lupa untuk periksa lelangitnya, karena biasanya semuanya normal, tetapi lelangit soft pelletnya biasa ada celah, dan ini menjadi gangguan kalau diketahuinya belakangan. Diketahui lebih dini itu lebih baik penanganannya. Cari terutama dibuka mulutnya, dilihat usulannya apakah dia terbelah atau enggak. Nah, kemudian kita harus mengedukasi keluarga mengenai gambaran perjalanan terapi seperti yang tadi, kemudian edukasi rujukan dan juga cara pemberian makannya, dan juga sikap psikologis. Ini kalau perlu orang tua bisa terpukul sekali kalau dia baru tahu anaknya sumbing pada waktu lahir. Nah, ini perlu konseling ke psikiater. Dan jangan lupa yang paling penting adalah edukasi orang tua mengenai pengurusan BPJS, karena semua operasi sumbing dari awal sampai akhir itu bisa dibiayai oleh BPJS, dan ini merupakan faktor terbesar buat ketakutan orang tua. Sebenarnya lebih takut karena biayanya gitu, karena takut mahal biayanya, jadi dia takut. Nah, ini diedukasi bahwa dengan dia memiliki BPJS, maka insya Allah pemerintah akan menanggung semua dari mulai operasi bibir, langit, bone graft, dan seterusnya sampai kepada operasi orthogenetic surgery jika diperlukan, ya. Nah, ini juga pemeriksaannya bisa dirujuk. Nah, sekarang sudah banyak yayasan. Kalau teman-teman semua mau googling di internet, ada satu yayasan yang namanya Smile Train atau Kereta Senyum, Smile Train Indonesia gitu. Dan di setiap provinsi itu sudah ada, dan mereka menyediakan operasi gratis untuk sumbing. Dan itu betul-betul gratis, tidak perlu BPJS sebenarnya. Kalau ada beberapa orang tua pasien yang nggak punya BPJS, dia tinggal datang daftar di Smile Train, akan dioperasi. Karena untuk dokter-dokter pengelola Smile Train partner, misalnya dokter bedah plastik atau dokter THT atau gigi mulut itu, kami cukup mengupload foto before dan after. Jadi foto before, after, jadi kemudian kami upload ke pusatnya Smile Train di New York, maka mereka akan kirimkan biayanya gitu. Jadi kita tinggal tagihan sekian, mereka akan lumayan satu pasien mungkin sekitar 800 US gitu loh untuk jasa dokternya gitu. Jadi dan yayasan-yayasan itu akan senang jika dikirimi pasien-pasien sumbing seperti ini. Nah, kemudian bagaimana perawatan luka pasca operasi? Perawatan yang penting adalah membersihkan luka, jangan sampai luka pasca operasi itu ada darah kering di sana. Dan dibersihkan, diberikan salep. Nah, kemudian salep itu dioles, begitu ya, bersihkan sehingga tidak ada darah kering yang menempel di luka operasi. Ini penting sekali karena kalau ada darah kering menempel nanti bisa copot jahitannya ya. Nah, jadi harus lagi dibersihkan tiap beberapa jam. Yang diberikan adalah salep yang sifatnya ointment ya, ointment larut dalam air. Jadi kalau dibiarkan lama maka dia akan meleleh itu salepnya. Oke. Dan juga sebenarnya ada juga pijat. Jadi dipijat. Nah, dipijat supaya kira-kira 3 minggu pasca operasi ini harus rajin dipijat supaya parutnya baik. Jadi dipijat itu adalah seperti ini ya. Nah, jadi dipijat sekarangnya kadang-kadang pasca operasi sumbing 2 minggu pasca operasi sumbing jelek sekali karena parutnya akan menarik lukanya naik ke atas. Nah, ini orang tuanya diajarkan untuk memijat 4 kali sehari, 10 kali pijatan gitu. Anaknya nangis mula-mula, tapi lama-lama ya nangis juga. Cuman jadi orang tuanya biasa dengan anaknya nangis. Tapi ini hasilnya menjadi lebih baik dengan pijat ini. Ya, ini yang mungkin bisa sekedar pengetahuannya. Katakannya masuk ke dalam. Oke, kemudian ini cara pemberian makanan yang paling penting adalah posisi bayi harus berdiri 45 derajat supaya nggak tersedak. Ini adalah gambar Medela yang memang harganya lebih mahal dan dapatnya susah. Sementara yang sebelah kanan ini dari Pigeon.
Dia ciri khasnya untuk apa bibir sumbing, dot bibir sumbing adalah dia botolnya mudah dipencet sehingga anak bisa meminumnya dengan baik, nggak perlu tekanan kuat untuk menghisapnya. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk tumbuh kembang pasien sumbing sering terganggu. Nah, ini harus dikonsulkan ke dokter spesialis anak biasanya. Dan juga tentu harus kolaborasi dengan dokter-dokter yang lain. Oke, saya rasa demikian dari saya, dan take home message yang akan saya sampaikan adalah tata laksana sumbing merupakan kolaborasi multidisiplin ilmu dengan semuanya berfokus pada patient focus care. Dan tata laksana sumbing berlangsung dari anak dari lahir sampai dewasa. Penanganannya ada yang penanganan bedah maupun non bedah. Nah, kemudian deteksi dini kelainan sumbing sangat mempengaruhi outcome dari terapi. Dan tata laksana sumbing adalah suatu perjalanan yang panjang. Kalau ibaratnya lari, itu adalah lari maraton, ya, bukan sprint. Jadi perlu kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan dan juga perlu adanya komitmen dari orang tua.